kita yang kita akan mengolah data yang pertama, yaitu analisis location quotient, yaitu apa? Membandingkan besar peranan suatu sektor di suatu daerah terhadap peranan di suatu sektor tersebut secara nasional, atau di suatu kabupaten terhadap peran suatu sektor secara regional atau provinsi. Nah, kita menghitung apa sih keunggulan basis daerahnya itu ya. Intinya itu seperti itu. Kemudian kita mencari, yaitu yang pertama menggunakan rumus yang jelas location quotient, yaitu PDRP sektor I di Magelang per total PDRP di Magelang dibagi PDRP sektor I di Jawa Tengah per total PDRP di Jawa Tengah. Jadi kita mendapati nilai pertanian di 2010 sebesar 1,58. Terus kita geser ke kanan semua menjadi nilai ini semua, karena di Excel kan otomatis ya. Kemudian kita mencari rata-rata, yaitu rata-rata di sektor ini dari 2010 sampai 2020 kita mendapati nilai 1,56. Kemudian kita turunkan mendapati nilai semua ini. Nah, intinya kita mencari sektor basis dan sektor non basisnya. Sektor basis itu yaitu jika LQ itu lebih besar daripada 1, itu adalah sektor basis. Kemudian yang LQ kurang dari 1 itu sektor non basis. Dapat disimpulkan bahwa di pertanian ini yang saya beri warna kuning, warna oranye ya, oranye muda ini adalah sektor-sektor basis di Kabupaten Magelang, yaitu pertanian, pertambangan, pengadaan air, perdagangan besar eceran, transportasi pergudangan, penyediaan akomodasi, komunikasi, estate, administrasi pemerintahan, pendidikan, dan yang lain. Kemudian kita geser ke shift share ya. Apa itu shift share? Itu teknik yang menggambarkan performance atau kinerja di suatu wilayah dibandingkan kinerja sektor-sektor perekonomian nasional. Dengan demikian dapat ditemukan atau shift pergeseran ya, hasil pembangunan ekonomi daerah, apakah daerah itu maju atau mundur. Kita harus mempunyai sebuah data di kabupaten, yaitu 2010, bahwa namanya sektor-sektor yang kabupaten 2010 dan 2020, begitu juga sama provinsi 2010 dan 2020. Kita mencari RIJ sektor I tingkat kabupaten, sektor I provinsi, dan RN. Kita udah mencari data ini lewat Excel. Kemudian yang terpenting adalah ini di sini, komponen pertumbuhan nasional atau NIJ ya. NIJ ini rumusnya yaitu RN terus kita kali dengan sektor di Magelang ya, sektor 2010 di Magelang, itu mendapati angka 1.998,196,55. kemudian kita turunkan dapat nilai seperti ini. Terus kemudian komponen pertumbuhan proporsional MIJ hampir sama, tapi di sini positif ya, positif. Kemudian kita mencari komponen keunggulan kompetitif, sama ya, rumusnya 4 kurangi 1 kali D4. Kita ada negatifnya ini ya, negatif. Kemudian dari semua itu NIJ, MIJ, CIJ udah dicari. Kemudian kita mencari pergeseran bersih. Kita mencarinya yaitu sum ya, penjumlahan dari nasional, proporsional, dan kompetitif kita jumlah, kemudian mendapati nilai seperti ini ya. Kemudian dapat kita simpulkan di sektor pergeseran bersih menggambarkan positif semua ya. Artinya pergeseran bersih ini memiliki nilai yang positif. Sedangkan di CIJ ini yang kompetitif ada negatifnya. Artinya sektor tersebut tak memiliki keunggulan kompetitif ya. Dan yang terakhir MIJ ini, MIJ ya, pertumbuhan proporsional relatif cepat, dan kalau ada yang negatif pertumbuhan relatif lambat. Positif lebih cepat. Kemudian kita beralih ke entropy tail, tipologi Claisen ya, tipologi Claisen. Kita beralih ke tipologi Claisen. Nah, apa ini?
analisis ini digunakan untuk mengetahui gambaran dan pola struktur pertumbuhan ekonomi masing-masing daerah. Nah, tipologi ini pada dasarnya membagi daerah berdasar dua indikator utama. Yang pertama itu pertumbuhan ekonomi pada suhu vertikal, dan yang kedua itu rata-rata pendapatan per kapita terhadap suhu horizontal. Kemudian kita mencari mengolah data rata-rata pertumbuhan, yaitu ini ya rumus Z tengah 5 sebesar 0,24, kemudian kita turunkan jadi nilai seperti ini, terus rata-rata distribusi, terus rata-rata pertumbuhan dan rata-rata distribusi di Jawa Tengah dan Magelang. Nah, kita mendapati bahwa di ini mendapat keterangan bahwa sektor maju tapi tertekan ini ya, kita menggunakan kontribusi sektoral, pertumbuhan sektoral. Itu seperti ini yang saya contohkan yang pertama ya. G, sektor maju tapi tertekan ya, ini GI lebih kecil dari G dan SI lebih besar daripada S. Kemudian kita mendapati sektor maju tapi tertekan di kuadran 2. Itu seterusnya yang terakhir ya. Nah, berdasarkan kriteria tersebut daerah yang diamati menjadi 4 kuadran. Yang pertama kuadran 1 sektor pertumbuhan cepat, yang kedua kuadran 2 sektor sedang tumbuh, yang ketiga kuadran 3 sektor tertekan, dan yang keempat kuadran 4 sektor relatif tertinggal. Kemudian kita dapat menyimpulkan bahwa di sini di kuadran yang pertama itu sektor pertumbuhan cepat ini ada pengadaan air, transportasi pergudangan, penyediaan akomodasi, informasi, pendidikan, dan jasa yang lainnya. Kemudian di kuadran 2 ini sektor yang masih sedang tumbuh ya, pertanian, kehutanan ini masih sedang tumbuh ya, pertambahan penggalian, perdagangan eceran besar, real estate, administrasi pemerintahan, pertahanan, dan jaminan sosial pastinya. Dan di kuadran ketiga ini ada yang masih tertekan ini pengolahan konstruksi keuangan, perusahaan, kesehatan, dan kegiatan sosial. Kemudian di kuadran yang keempat ini adalah pengadaan listrik dan gas ya. Saya tahu sendiri bahwa di Magelang kontur dan keadaan geografisnya itu memang di pegunungan, jadi pengadaan listrik dan gas itu masih mempunyai sedikit kendala ya. Sektor ini masih relatif tertinggal jadinya di pengadaan listrik dan gas. Begitu tipologi klasen. Kita ke entropy tail. Nah, entropy tail. Kita ke entropy tail, yaitu merupakan aplikasi konsep teori informasi dalam mengukur kesenjangan atau ketimpangan ekonomi dan konsentrasi industri. Nah, studi ini menawarkan pandangan tajam mengenai pendapatan regional dan kesenjangan pendapatan. Nah, kita yang pertama adalah melakukan menjumlahkan sel data ya. Datanya ini kita harus mempunyai semua. Kemudian kita menjumlahkan semua XI ini dan XJ ini. Nah, kemudian yang ketiga itu hitung peluang setiap sel dengan persamaan PIJ, di mana PIJ itu peluang aktivitas jenis ke J di wilayah ke I ya. Nah, ini adalah datanya. Kita mendapat data dari rumus tersebut. Kemudian yang keempat yaitu hitung nilai LN dari matriks PN kali P sehingga diperoleh matrik baru yang setiap selnya merupakan nilai LN dari PN kali P. Misal matrik KIJ, di mana KIJ ini peluang aktivitas jenis ke J di wilayah ke I ya. Nah, kita mendapati angka data KIJ seperti ini dari rumus yang tadi. Kemudian kita yang terakhir hasil perkalian yaitu RIJ. Nah, itu sama dengan min PIJ kali KIJ, di mana SIJ itu entropi total wilayah atau S total. Dan kita mendapati bahwa di Mertoyudan ini masih sangat mendominasi ya. Di Mertoyudan ini masih yang tertinggi ya, karena di Mertoyudan ini adalah kota, yaitu tempatnya orang berbisnis, tempatnya pemerintahan, tempatnya dan lain-lain.
dibandingkan daerah lain, Mertoyudan ini udah paling tinggi. Kemudian kalau kita melihat melalui entropi ya, indeks ya, Mertoyudan ini masih sangat tinggi ya. Mertoyudan ini masih sangat tinggi, dan tempat saya Sawangan ini masih, kalau sektornya masih tertekan ini ya, masih semoga saja ya tahun depan bisa mengejar Mertoyudan meskipun ya sangat sulit. Nah, kita mendapati indeks entropi kan relatif 0,868, 0637. Begitu indeks entropi tahun 2010. Kemudian kita beralih ke indeks Williamson. Indeks Williamson Kabupaten Magelang. Nah, itu indeks Williamson ya, ini merupakan pendekatan untuk mengukur derajat ketimpangan antar wilayah berdasar PDRB per kapita. Kita harus mempunyai data jumlah penduduk, kita harus mempunyai data PDRB per kecamatan Kabupaten Magelang dan Kabupaten Magelangnya sendiri. Kemudian kita cari PDRB per kapita dari Bandungan, Borobudur ini kecamatan masing-masing. Kemudian kita mendapati nilai seperti ini. Kemudian kita mencari proporsi penduduk, yaitu FI per N. Nah, ini nilainya. Terus kita mencari kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Nah, nilainya ini. Terus peluang penduduk kuadrat simpangan nilai tengah pendapatan per kapita. Nah, kemudian untuk mempercepat waktu, bahwa indeks Williamson Kabupaten Magelang tahun 2010 ini adalah 0,39 dengan kita mencari rumus ini yang tadi. Terus dapat disimpulkan bahwa di Magelang ini adalah termasuk ketimpangan sedang, karena IW sama dengan 0,35 sampai 0,5. Nah, apa faktor-faktor yang menyebabkan ketimpangan ini? Yang pertama yaitu migrasi penduduk produktif ke daerah yang telah berkembang. Nah, karena upah gaji yang lebih besar dan masa depan yang lebih baik. Kemudian investasi cenderung berlaku di daerah yang telah berkembang karena faktor market, lokasi, kesempatan kerja, di mana keuntungan relatif lebih besar. Yang ketiga masih melekatnya Jakarta sentris yang mengakibatkan konsentrasi sosial dan ekonomi kapital daerah yang telah berkembang karena kebutuhan lebih besar dan sebagai pusat pemerintahan. Nah, kemudian itu semua yaitu berbagai jenis perhitungan ketimpangan wilayah, yaitu LQ, Shift Share, Typology, Klassen, Entropitel, dan indeks Williamson dari versi saya sendiri. Demikian, jika ada salah kata saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.